Shalom saudara-saudara yang ada di SMP Kristen 1 Salatiga. Mari kita menyiapkan hati sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan melalui kita berdoa bersama-sama, kami hantarkan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena sampai dengan hari ini Tuhan masih memberkati kami. Bagaimana karya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami, semakin menyadarkan kami bahwa kami hanyalah manusia yang Tuhan berikan anugerah keselamatan, anugerah penyertaan dari Tuhan. Maka biarlah hidup kami menjadi hidup yang lebih bijaksana ketika kami menggunakan waktu-waktu ini. Secara khusus saat ini di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu untuk mengerti, juga mampu untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Renungan saat ini kita akan dasari dari Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Hanya satu ayat saja. Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikian pembacaan kita, yang berbahagia setiap kita yang merenungkan, membaca, dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang anugerah. Tentang anugerah Allah. Anugerah Allah. Saya kira kita semua percaya dan kita semua setuju bahwa Allah itu memberikan anugerah kepada manusia itu tidak pikir-pikir. Bahwa Allah memberikan anugerah kepada manusia itu memang karena Allah itu menghendaki agar manusia itu selamat. Dan kita tahu kalau konteksnya dalam konteks luas agar manusia selamat, berarti anugerah itu diberikan kepada semua orang. Allah menghendaki semua manusia itu menerima anugerah Allah, anugerah keselamatan. Semua manusia. Jika kita lihat dalam konteks yang luas, anugerah dari Allah. Allah menghendaki keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kalau memang anugerah itu kemudian ditujukan kepada semua manusia, apakah kira-kira benar pernyataan saya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha pemurah? Allah yang maha pemurah, Allah yang begitu bersedianya memberi anugerah keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Anda setuju kalau Allah itu maha pemurah? Lalu kalau Allah itu maha pemurah, lalu apakah kemudian yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang murahan? Kalau Allah itu maha pemurah, ya, karena tadi kan menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi semua orang bisa saja mendapatkan keselamatan itu. Lalu saya menyampaikan berarti Allah itu maha pemurah. Lalu apakah benar apa yang diberikan oleh Allah itu kemudian adalah hal yang murah?
adalah hal yang tidak berkualitas, adalah sesuatu yang memang tidak baik kualitasnya. Hanya karena Allah itu Maha Pemurah. Perlu kita bedakan Bapak Ibu antara murah dan juga murahan. Antara yang namanya murah dan juga murahan. Kalau murah mungkin itu kita bisa pahami itu dapat dijangkau oleh semua orang. Kalau memang kita berbicara tentang harga, tentang nominal angka. Kalau murah itu bisa dijangkau oleh banyak orang, banyak kalangan. Tapi kalau murahan, kalau berbicara tentang murahan, berarti barang itu merupakan barang atau sesuatu yang memang tidak berkualitas, kualitasnya buruk. Lalu apakah anugerah yang diberikan oleh Allah dalam hal ini keselamatan itu adalah sesuatu yang murah? Karena tadi kita setuju bahwa Allah itu Maha Pemurah. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan yang namanya keselamatan, yang namanya anugerah dari Allah itu sebenarnya murah. Tapi bukan murahan. Maksudnya murah itu bisa dijangkau oleh semua orang, bisa didapatkan oleh semua orang dan semua kalangan. Hanya tinggal orang-orangnya itu mau bersedia atau tidak. Orang-orangnya itu mau atau bersedia atau tidak. Karena ternyata di dalam kehidupan yang memang sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Allah, secara khusus kita orang-orang percaya, Allah memberikan tugas panggilan kepada kita. Tugas panggilan gereja atau tugas panggilan orang percaya adalah yang pertama memberitakan keselamatan, dan yang kedua itu adalah memelihara keselamatan. Memelihara anugerah keselamatan yang setelah Tuhan berikan. Jadi dalam hal ini, ketika memang Tuhan itu menghendaki bahwa manusia itu selamat, ternyata Allah juga menghendaki bahwa orang-orang yang diselamatkan itu bukan lalu pasif, bukan lalu menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pengakuan atau Kristen tanpa perbuatan. Yang sering kali orang itu hanya mementingkan hal lahiriahnya saja yang agar menunjukkan bahwa dia itu orang Kristen. Sudah beribadah, Tuhannya dawa-dawa, doanya panjang-panjang, beribadahnya ditunjuk-tunjukkan. Wah, baru berdoa di gereja itu difoto, selfie, diupload ke Instagram, Facebook, WA dan yang lain-lain. Apakah itu yang menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang diselamatkan? Tidak. Seperti halnya di dalam bacaan kita. Dalam Kisah Para Rasul 15 itu adalah sebuah perdebatan, baik antar jemaat ataupun antar para rasul. Perdebatan antara bagaimana orang yang sudah dinyatakan masuk dalam perjanjian keselamatan dengan Allah. Kita tahu secara lahiriah tanda bahwa orang itu masuk perjanjian keselamatan dalam kebudayaan Yahudi itu adalah dengan disunat. Makanya orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu menyatakan ya memang harus disunat, karena itulah yang diperintahkan oleh Musa. Nah, ini kita berbicara tentang hal lahiriah yang terkadang ditunjuk-tunjukkan. Hal lahiriah yang terkadang iki loh, aku itu orang Kristen, tapi di dalam hatinya nol. Di dalam hatinya tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya itu adalah murid Kristus. Seperti tadi saya sampaikan, ketika beribadah di gereja atau sekarang di masa pandemi beribadah di rumah, selfie sih. Ketika berdoa, foto, cekrek. Tujuannya apa tujuannya sekarang? Kalau memamer-mamerkan seperti itu, apakah itu wujud memelihara keselamatan? Tidak. Memelihara keselamatan itu adalah ketika kita dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan hati kita, menyembah Tuhan dengan kesungguhan kita. Apalagi terlebih di dalam saat ini masa pandemi ini,
Yang sekarang istilah yang ngetren itu gereja digital. Gereja digital itu menyampaikan kepada kita bahwa ternyata sebuah persekutuan itu sekarang sudah tidak terbatas pada gedung, tapi hatinya. Rumah kita bisa jadi gereja, ya kan ibadahnya, kalau ibadah keluarga ibadahnya di rumah bisa jadi gereja. Tapi hatinya, hati kita bagaimana ketika menyembah Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita menghayati anugerah dari Allah, bukan soal kita itu menunjuk-nunjukkan, bukan soal kita itu memamerkan, tapi soal kita itu percaya sungguh-sungguh atau tidak. Kita itu percaya dengan sungguh-sungguh atau tidak kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memang memberikan kasih karunia keselamatan. Percuma kita mengakui, percuma kita itu kalau berdoa panjang-panjang, percuma kalau kita itu ke gereja nih setiap minggu beribadah setiap minggu itu tidak bolong, tapi kita tidak percaya. Apa artinya tidak percaya kepada Tuhan? Ya hidup kita masih sering hidup di dalam kegelapan. Hidup kita masih saja sering hidup yang hanya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Berarti kan kita tidak percaya. Kita tidak percaya pada Sang Kristus. Jadi kita itu masih sibuk saja dengan urusan kita sendiri. Kita tidak meyakini bahwa Tuhan Yesus itu yang akan memberikan pertolongan. Serahkan pada Tuhan. Terlebih di zaman yang canggih ini, tantangan bagi setiap orang percaya itu begitu tinggi. Tantangan bagi setiap orang percaya itu begitu diuji. Kalau memang kita itu adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, ya tentu hidup kita harus hidup di dalam terang, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam integritas di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau di dalam konteks sekolah, sebagai guru, para murid, staf, dan yang lain sebagainya, kalau memang itu orang itu sudah menerima anugerah keselamatan, ya tentu melaksanakan tugasnya sudah bukan karena terpaksa lagi, tapi melaksanakan tugasnya memang karena ingin bersyukur. Oh, saya bersyukur karena sudah diberi pekerjaan oleh Tuhan. Oh, saya bersyukur bagi para murid sudah diterima di sekolah ini, makanya saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi para guru bersyukur karena sudah diterima untuk bekerja di sekolah ini, makanya melaksanakan tugasnya sebagai guru ataupun staf dengan sungguh-sungguh. Itu baru menunjukkan kalau kita itu orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Di mana anugerah keselamatan itu bisa kita terima semuanya karena Allah yang Maha Pemurah. Tapi bukan karena anugerah keselamatan itu murahan, makanya kita bisa bertindak sewenang-wenang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua telah menerima anugerah Allah, anugerah keselamatan dari Tuhan yang bisa dicapai, yang bisa diterima oleh setiap orang. Hanya Tuhan menghendaki kita percaya. Kita percaya akan keselamatan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan rasa percaya kita tunjukkan dengan kekristenan yang bukan hanya KTP, tapi kekristenan yang sungguh-sungguh. Bukan masalah kita itu memamer-mamerkan keagamaan kita, tapi masalah hubungan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, di masa pandemi ini kita diingatkan bahwa anugerah keselamatan itu kekal. Jadi walaupun kita mungkin belajar masih di rumah, bekerja dari rumah, Tuhan itu yang akan menyertai. Karena penyertaan Tuhan itu kekal adanya. Kita yakin bagi para siswa, belajar itu di rumah, walaupun di rumah pasti mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Para guru dan staf walaupun bekerja dari rumah juga pasti mampu melaksanakan dan menyelesaikan setiap tugasnya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan tugas kita, itulah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan dari Allah, yaitu orang-orang yang mau bersyukur dengan mewujudkan rasa syukurnya dengan menjalankan setiap tugasnya itu
dengan sungguh-sungguh, tidak murahan, tidak hanya sekehendak hati kita sendiri. Maka mari tetap semangat, tetap menjalani hidup dengan penuh sukacita, karena kita itu sudah diberikan sesuatu yang berharga. Keselamatan dari Tuhan, anugerah keselamatan, dan itu bukan murahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.